Selamat siang, perkenalkan nama saya Vera Sanditewata. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang merokok dan bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Sedikitnya 400 jenis zat beracun dan berbahaya ada dalam sebatang rokok. Sebanyak 400 jenis diantaranya adalah termasuk zat berbahaya dan 43 jenis yang tergolong karsinogen. Karbon monoksida di antaranya bisa berakumulasi dan dalam bentuk tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Zat yang terkandung dalam rokok dan yang paling berbahaya bagi kesehatan adalah yang pertama, nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Gejala-gejala ketagihan juga terjadi pada seseorang yang mulai berhenti merokok. Hal ini dia memacu produksi hormon adrenalin. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan denyutnya jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis risiko terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi. Yang berikut, karbon monoksida atau CO. Gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan, tetapi bahan pembentuk rokok termasuk karbon monoksida atau CO yang dapat berikatan kuat dengan hemoglobin darah sehingga menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida atau CO yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran nafas seperti sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina, serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun. Yang berikut, tar. Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada tubuh manusia melalui penghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Beberapa contohnya adalah benzoapirene, nitrosamine, dan nikel. Yang berikut, DDT. DDT merupakan racun serangga yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, dan kecoa. Yang berikut, aseton. Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Biasa dibayangkan bahayanya apabila zat ini berada dalam tubuh kita. Yang berikut, kadmium. Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada acu atau aki kendaraan bermotor. Yang berikut, arsenik. Seperti DDT, arsenik merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu. Biasanya kutu atau serangga sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan arsenik ini. Yang berikut, amonia. Amonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Berikut, polonium. Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang biasa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker. Yang berikut, hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Yang berikut, vinil klorida. Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuat plastik. Yang berikut, M-naftalena. Seperti DDT dan arsenik, bahan ini terdapat pada obat-obat pembasmi serangga.
Perokok dibagi atas dua bagian, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap gulungan tembakau. Sedangkan perokok pasif, seseorang atau kelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Ciri-ciri perokok aktif. Yang pertama, gigi kuning, gigi kotor, mata pedi, sering batuk-batuk, mulut dan nafas bau rokok. Ciri-ciri perokok pasif. Mata pedi, hidung beringus, tekak serak, pening atau pusing kepala. Alasan pertama kali merokok antara lain, yang pertama, coba-coba, yang kedua, ikut-ikutan, yang ketiga, sekedar ingin merasakan, yang keempat, kesepian, yang kelima, agar terlihat gaya, yang keenam, meniru orang tua, yang ketujuh, iseng, yang kedelapan, menghilangkan ketegangan, yang kesembilan, biar tidak dikatakan banci, yang kesepuluh, lambang kedewasaan, yang kesebelas, mencari inspirasi, yang kedua belas, sebagai penghilang stres, dan yang terakhir, penghilang jenuh. Cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya. Agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kita harus terbiasa untuk bersikap asertif untuk tetap mengatakan tidak pada merokok. Apabila telah mampu kita terapkan, maka teman sebaya atau kelompok kita bisa dijadikan kader pendidik sebaya. Senantiasa berdoa. Upaya sekeras apapun tidak akan pernah membuahkan hasil apabila tidak diikuti dengan doa. Selain bisa menambah keyakinan diri, doa bisa memberikan semacam kekuatan pelindung, terutama bagi remaja perokok untuk tetap melanjutkan upaya berhenti merokok dan tidak akan pernah merokok lagi. Selain itu, dukungan keluarga serta teman-teman dan masyarakat sekitar akan sangat membantu remaja untuk menghentikan kebiasaan merokok. Masih banyak terdapat cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk berhenti merokok. Remaja juga bisa memilih waktu yang tepat untuk memulai berhenti. Anda boleh memilih hari atau tanggal tertentu yang bermakna dalam hidup Anda, misalnya hari ulang tahun, tahun baru, atau hari-hari lain seperti bulan Ramadan, galungan, atau hari-hari besar lainnya. Sekian dan terima kasih.